pertemuan 4. Di pertemuan 4 ini, kalau dari kontrak kan harusnya di modul 2B ya, tapi karena mungkin udah cek juga format yang di-share di modul di Google Classroom-nya, ada penukaran gitu ya. Jadi yang dikerjakan duluan yang modul 2C-nya. Nah, secara konten sama, hanya saja urutan pengerjaannya saja yang di switch gitu ya, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan dalam 1 minggu ke depan oleh kalian ini berkaitan dengan analisis strateginya. Jadi supply demand-nya baru nanti next week lagi gitu ya. Nah, yang dilakukan mulai dari apa aja sih? Mulai dari identifikasi keunggulan pasarnya, kemudian segmentasi pasar, market targeting, positioning, sampai nanti rencana pemasaran ya. Jadi ini yang akan kalian lakukan gitu ya di 1 minggu ke depan. Jadi segmentasi pasar ini sebetulnya ini juga nggak mulai dari awal, tapi dicek lagi SWOT yang pernah kalian kerjain di modul-modul sebelumnya. Kemudian nanti juga kalian punya targeting usia ataupun jenis kelamin, bahkan background dari target konsumen yang dijadikan fokus utama untuk pemasaran dari produk kalian tuh siapa sih, gitu kan ya. Kemudian kalian melakukan market targeting, nantinya lebih spesifik lagi ke siapanya. Kemudian market positioning jika dibandingkan dengan produk lain gitu yang sudah ada yang kurang lebih mirip, itu apa keunggulannya kalian, letaknya di mana gitu kan, divisualisasikan dibandingkan dengan produk yang sudah ada itu ya, gitu, atau produk pesaing. Nah, setelah itu kalian juga mengidentifikasi strategi dari 4P ya, entah price, produk, place ya. Ini juga kalian identifikasi ya, dilihat juga atribut yang pentingnya apa gitu. Kemudian sambil di benchmarking juga dengan produk pesaing. Barulah nanti kalian melakukan atau membuat sebuah rencana pemasaran, kurun waktunya 2, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendeknya 1 tahun, jangka panjangnya 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, jadi untuk section yang identifikasi keunggulan bersaing dalam pemasaran, hal-hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, pilih target segmen pasarnya. Kemarin kita mungkin udah sempat cerita juga bahwasannya scope dari produk yang kalian bikin ini kan temanya adalah untuk UKM-UKM yang ada sekitar ITERA ya. Mungkin berarti segmen pasarnya bisa jadi entah di Lampung Selatan, Bandar Lampung, atau Lampung persis gitu kan, atau mau di enlarge di Sumatera, silakan. Kemudian membandingkan produk kompetitor ya, ini juga udah kalian lakukan sebetulnya di yang sebelumnya, ngomongin tentang voice of customer ataupun di Hawki itu juga sebetulnya kan kalian juga menilai ya, yang udah ada seperti apa, produk yang kalian bikin apa, dan bahkan kondisi internal ataupun eksternal di SWOT-nya juga ini sudah dilakukan. Hanya saja ya ada analisis dan juga tadi pemilihan target pasarnya berdasarkan 2 hal yang ada di bawah ini. Oke, tahapan yang berikutnya kalian harus melakukan identifikasi segmentasi pasar. Maka di sini kalian harus mengklasifikasikan kalian mau lihat segmentasi pasarnya berdasarkan apa. Itu kan ya, dilihat pelanggan potensialnya di mana. Mau dari aspek geografisnya, demografis, psikografis, ataupun dilihat tingkah laku ataupun behavior perilakunya gitu ya. Jadi nanti kalian coba petakan gitu segmentasi produknya, misalnya entah di Lampung tadi dilihat mau mengacu ke siapa, misalnya ke lingkup usia tertentu atau UMKM yang emang lagi di provide atau dikembangkan oleh Gen Z misalnya, atau seperti apa. Tentunya kan pasti juga kalian bisa membidik itu gitu ya, pasarnya seperti apa. Oke, kemudian yang berikutnya setelah tadi kalian udah tahu segmentasi pasarnya di mana, lebih spesifik lagi kalian targetkan sebetulnya konsumen yang mau kalian bidik ini siapa gitu ya, kelompoknya yang mana persisnya gitu. Kalau ada sekian banyak generasi di satu area, ya itu mau yang mana spesifik jadi target kalian.
atau misalnya di satu area ada UMKM, apakah memang UMKM yang bahasa apa misalnya spesifik ke makanan kah gitu kan ya, atau misalnya yang berhubungan dengan penjualan pakaian misalnya industrinya gitu kan ya, itu juga nanti dispesifikasikan lagi di sini targetnya, dilihat juga dari persentase yang ada itu seperti apa kondisi di lingkup segmennya. Nah, setelah itu kalian memvisualisasikan market positioningnya. Jadi ini kan kalian juga mendapatkan sebuah atribut yang penting atau tidak dari sebuah produk. Itu udah kemarin kalian lakukan di Voice of Customer. Tentunya kalian tahu, oh konsumen itu menurut mereka hal apa yang jadi penting gitu dari sebuah produk itu ya. Jadi nanti pilih misalnya ada yang dua aspek lah misalnya seperti itu yang paling gitu kan ya dilihat nanti citra positif atau negatifnya seperti apa. Nah, kemudian kalian memposisikan kalau produk yang kalian bikin ini adanya di area yang mana, apakah lebih banyak dua-duanya positifnya, tapi seperti apa juga dibandingkan dengan produk-produk yang udah ada yang memang mirip dengan produk kalian. Jadi nanti kalian silahkan memposisikan gitu ya, tentunya dengan cara juga kalian tahu ciri khas yang ada dari produk kalian itu apa sih dibandingin produk-produk yang sudah ada yang serupa. Nah, itu didapatkan juga dari hasil yang keunggulan bersaing ataupun segmentasi pasar bahkan market targeting yang lain ya. Jadi bisa jadi aja oh keunggulannya entah dari aspek fitur gitu kan ya, tapi di satu sisi kalian lebih ngejar targetnya yang usia berapa gitu kan ya, atau background pembelinya itu siapa gitu nanti. Jadi itu juga yang menjadi nilai di positioning kalian. Oke, berikutnya lagi yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi strategi 4P-nya. Jadi di sini kalian jabarkan strategi yang berkaitan dengan produk itu apa saja yang akan dilakukan gitu kan ya. Nah, kondisi usaha kita ini kondisinya apa? Misalnya baik, buruk, atau sama aja seperti yang sudah ada gitu strategi yang berjalan atau seperti apa, ini dijabarkan semuanya gitu ya. Kemudian tentunya dari beberapa strategi yang ada ini kan bisa direalisasikan dengan tahapan kegiatan ya. Dalam konsep pemasaran itu ada tahapan-tahapannya, apa kegiatan yang memungkinkan kalian lakukan itu apa sih. Dari aspek produk ngapain gitu kan, price ngapain, promotion ngapain, place ngapain. Contohnya misal promotionnya kegiatannya nanti apakah ada pemasaran online, itu juga butuh biaya berapa, pakai tentunya biaya juga akan pengaruh ya, jenis pemasaran online ini via apa gitu kan, jadi beda-beda juga bisa jadi biaya yang harus diperlukan gitu kan, seperti itu. Nah, nanti coba dianggarkan gitu ya, dibuat total anggarannya seperti apa sih untuk biaya strategi kalian ini sebetulnya. Ya tentunya juga harus mengukur juga berbicara tentang nanti besaran dari jenis usaha yang kalian buat ini seperti apa juga gitu kan ya. Gitu. Oke, dan yang terakhir adalah ya ada beberapa kegiatan itu tentunya pengennya kan achieve ya, terlaksanakan. Maka kalian juga pilih-pilah mana yang masuk ke rencana pemasaran jangka pendek, mana yang masuk ke rencana pemasaran jangka panjang. Ini juga kalian coba lebih detailkan lagi, dijabarkan gitu ya. Nah, tadi mungkin dari kelas sebelumnya ada pertanyaan, gimana kalau misalnya kan ini jangka panjangnya 10 tahun, tapi 5 tahun pertama itu udah ada yang achieve nih gitu, sehingga dari jangka 6 tahun ke 10 tahun ini dia bisa jadi membesarkan atau punya segmentasi pasar yang targetnya lebih besar dari yang sudah dilakukan sebelumnya gitu, dari perhitungan yang sebelumnya ini. Misalnya awalnya cuma mau ngelihat skup di Lampung aja, tapi ternyata udah achieve nih di 5 tahun, kemudian jadinya asumsinya tahun ke-6 sampai tahun ke-10-nya mau bikin rencana pemasarannya yang lebih luas lagi gitu, misal seperti itu. Ya diperbolehkan saja, hanya saja pasti tentunya di state bahwa rencana pemasaran yang poin 6 itu juga bisa dilakukan setelah memang 1 sampai 5-nya udah tercapai gitu kan ya, rencana 1 sampai 5-nya sudah tercapai. Jadi silahkan saja kalau itu. Oke, mungkin untuk modul 2C atau yang harus kalian kerjakan 1 minggu ke depan, itu aja secara review materinya sebetulnya ya. Pasti juga kalian udah pernah belajar di mata kuliah yang lain gitu kan, seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Untuk yang tadi kan perbandingan atribut antara produk kita dan produk pesaing itu berarti itu berdasarkan modul yang sebelumnya itu ya, Bu, atributnya? Ya, atributnya berdasarkan yang sebelumnya. Karena kan udah kalian coba nilai juga kan? Iya, Bu. Gitu. Sama yang untuk memilih target segmen pasar itu, Bu. Itu kami diskusi kelompok atau perlu pakai apa gitu ya, Bu, untuk memilih target pasarnya, Bu? Kalau identifikasi segmen pasar ya diskusi kelompok ya perlu ya di satu sisi kalian juga perlu cari data mungkin untuk memperkuat diskusinya gitu. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Gulam, ada Gulam? Sudah ada Bu, cukup. Terima kasih Bu. Oke. Kelompoknya bikin apa Gulam? Kalau saya kelompoknya bikin ini Bu, yang panci yang bisa mengaduk pakai tangan gitu Bu. Jadi kalau masak nasi goreng, jadi nggak perlu ngaduk pakai spatula gitu Bu, udah langsung ada di pancinya gitu. Oke. Ya. Kemudian Natania, ada Natania. Olivia, ada Olivia? Ada Ibu Olivia. Oke, ada yang mau ditanyakan Olivia? Sejauh ini belum ada Bu. Belum. Oke. Produk kelompoknya bikin apa? Namanya shuffle Bu. Jadi dia kayak skop buat ngambil, tapi dia ada sekalian sama timbangannya. Oke, jadi buat nimbang juga sekaligus. Betul Bu. Oke. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan dari yang lain? Silahkan.